pelatihan pada pagi hari ini. Kalau saya lihat dari wajahnya, saya mempunyai keyakinan insya Allah akan berhasil pada pelatihan hari ini. Baiklah, kita tidak pernah membayangkan bahwasanya desa kita, kampung kita akan menjadi besoknya sumber bebek. Kalau kita lihat disampaikan Pak Pengulu tadi itu Pak Nadino CS, karena berdua dia sama adiknya, memang berhasil. Ya, Pak Nadino ini bebek dengan ayam kampung kalau dulu. Kalau sekarang mungkin tinggal bebek Pak Nadino ya. Sungguh berhasil. Ya, kalau Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha, Pak Nadino itu dicari orang. Ya, dicari orang. Dan mudah-mudahan nanti dengan pelatihan ini terbentuk. Ya. Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak, kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau izin berdiri ya Pak, biar tetap semangat. Saya malah belum nyiapin pantun ini Pak. Teman-teman tadi pada nyiapin pantun, juga mulai dari MC sampai dengan Pak Pengulu. Apa aja mau ngarang nanti aja ya Pak, sambil ngomong nanti sambil ada ide. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Pengulu Benteng Hulu Asadam dalam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Kepala Bapekam, dan tidak asing lagi tahun kemarin kami juga ketemu ya Pak di sini. Yang kami hormati Bapak dan kami banggakan adalah Bapak PPL di Kampung Benteng Hulu, Mas Joko, yang juga tidak asing. Kemudian PPL kita, MC kita, kemudian yang kami banggakan juga, saya membawa sini Pak, sebenarnya ada kabin saya Pak ya, yang dalam perjalanan tadi sudah sampai ke Jalan Baru sini, dan beliau juga menyertakan kepala seksi Pak agar sama-sama nimbrung di sini biar kenal dengan masyarakat sini. Sebenarnya udah kenal sih ya, biar lebih tersinkronisasi lagi pada saat nanti mana tahu ada implementasinya. Setelah dari pelatihan ini ada peluang-peluang dari manapun, tidak harus bersumber dari pemerintah, bisa kita sinkronkan dengan startup kami yang ada di dinas. Dan karena itu pada kesempatan ini datang Dr. Hewan Andri Pak. Beliau adalah kasih, silakan berdiri Pak Andri, dan dua stafnya ini teman-teman sarjana peternakan yang baru. Jadi saya sengaja Pak Kabit ini inisiatif membawa teman-teman ini biar juga kita ingin menunjukkan bahwa kita juga punya tenaga yang ketika nanti tidak mesti harus segala sesuatu itu bersumber anggaran, tetapi dari manapun lah itu, entah dari LPPM tadi disampaikan oleh Bapak, kemudian dari CSR ataupun dari manapun, kita tetap melakukan kolaborasi antara dinas dengan pemerintah setempat, terutama juga pemerintah kampung. Puji syukur yang kami hormati dan kami banggakan adalah seluruh peserta masyarakat desa kampung Benteng Hulu yang hadir pada acara pelatihan bebek di pagi hari yang berbahagia ini. Bersyukur pada Allah, pada pagi yang ceria ini kita diberi kesehatan, nikmat iman, kemudian nikmat semangat ya, kesehatan, dan akhirnya kita bisa bersama berkumpul di sini untuk ibunya. Kemudian juga ada Bapekam, ada PPL-nya. Di sini sudah menggambarkan atau mengilustrasikan adanya suatu komunikasi atau kolaborasi yang baik antara Bapekam sendiri dengan pemerintah kampung. Inilah yang ingin kami sampaikan pada apresiasi ini. Karena dengan demikian, tentu apapun program yang ada di kampung, insya Allah akan berjalan baik. Sampai akhirnya pada pagi hari ini kami juga mengapresiasi kepada Pak Pengulu dan Bapekam tentunya, dan teman-teman yang ada di sini
yang sudah priori terhadap program sektor perikanan maupun peternakan. Kalau tahun lalu kita diundang juga untuk sektor perikanan, Bapak. Dan alhamdulillah saya sempat menghadiri di sini waktu itu, dan kami juga memantau dengan PPL kami, Pak Joko, yang ternyata memang lelenya jadi ya Pak Joko. Nah, ini tentu merupakan implementasi dari pelatihan yang sudah dilaksanakan di tahun lalu. Tentu harapan kami dengan adanya pelatihan pada hari ini yang bertema pelatihan tentang bebek, ini juga akan mendorong percepatan pembangunan di bidang peternakan. Dan ini adalah menggunakan dana desa. Nah ya Pak ya, kalau yang peternak kambing, Pak Ngadino itu juga ya, termasuk dulu Pak Kepala Desanya Pak Raub itu, saya nyebrang ke desa ini, ke kampung ini, saya nggak bisa berenang kan Pak, naik sepeda motor pakai sampahnya Pak Dolah ya, sampai ke Mempura, kemudian lewati jalan yang kecil itu ya. Jadi dulu masih kecil sendiri ya, namanya masih muda, semangatnya masih kuat ya, masih sepi kiri kanan. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih selamat ya Pak. Dan mohon doa agar saya tetap selamat meskipun saya sekarang sudah tidak nyuntik-nyuntik, tapi ketika itu kepepet ya Pak ya, saya juga masih melakukan bagaimanapun saya seorang veteriner Pak ya, medvet ya Pak ya. Jadi saya tetap masih bisa melakukan aktivitas praktek. Namun saat ini alhamdulillah di masing-masing kecamatan kita sudah punya dokter hewan, sudah punya paramedis, kemudian juga sudah punya inseminator, kali suntik ya. Nah, ini juga akan membantu kami. Saya ingin bercerita dulu bagaimana program peternakan di Kabupaten Siak ini bisa sampai saat ini menjadi pilot project Pak ya. Dan pada akhir tahun 2020 pada akhir 2020 benar, itu saya menerima surat dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan bahwa Kabupaten Siak akan dijadikan sebagai calon pilot project tentang kawasan korporasi, Pak. Ya, jadi ini memang harus kami sebarkan informasi ini kepada masyarakat Kabupaten Siak, terutama yang bergerak di bidang sektor peternakan. Kalau di tahun 2013, flashback dulu Pak. Pernah dicoba di Kabupaten Kampar, Pak Andri dulu bertugas di sana. Kabupaten Kampar berproduksi Pak. Cuma produksinya itu tidak sesuai dengan harapan. Kalau di Jawa mungkin sampai di 40 liter per hari, mungkin di kita hanya 15 liter seperti itu Pak. Apa kendalanya Pak? Nah, Kita rumput banyak, semuanya banyak. oke. Jadi banyak faktor yang mempengaruhinya Pak. Contoh yang paling kontras adalah ini Pak. Sapi perah ini umumnya dia di daerah dingin. Kalau di Aceh sana ada namanya Pak Kengon, Pak Dingin. Kalau di Jakarta ada Pondok Rangon, saya pernah di sana 2 bulan, itu juga dingin. Di Jawa juga seperti itu, seperti di Boyolali misalnya kan, itu kan daerah dingin juga. Jadi temperatur yang tinggi ini akan mengakibatkan tingkat stresan yang tinggi. Kecuali ternak tersebut sudah didomestikasi, artinya sudah dibiasakan, sudah diadaptasikan, dikawinkan dengan yang lokal ataupun sapi yang khas yang biasa kita pelihara di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar bapak-bapak, ibu-ibu? Sehat, luar biasa. Alhamdulillah. Oh ya Pak Buden, ini tadi saya mengikuti acara pelatihan tentang ternak bebek. Pak, bagaimana keseruan hari ini pelatihan ternak bebek, Pak? Alhamdulillah, kalau keseruan untuk pelatihan peternak bebek pada pagi hari ini sangat antusias dan dengan seluruh pesertanya, karena peserta ingin betul ada perubahan di bidang ekonomi untuk peningkatan ekonomi, maka pesertanya sangat antusias dan bersemangat pada pagi hari ini.
Oke. Terima kasih Pak. Bu Susi, apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat Pak. Kita sering jumpa Bu ya di acara UPD Bu ya dan kegiatan. Oh ya Bu, Ibu bagaimana harapan Ibu sebagai Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Bu ya mengenai acara yang di Taja tadi dan bagaimana hopnya Bu harapannya? Harapan kami tentunya apa yang dilaksanakan pada pagi hari ini, yang mana alhamdulillah Kepala Desa dan Bapakam juga mengundang kami untuk menjadi narasumber. Kita membawa ke sini kepala bidang juga. Tentu harapan kami apa yang telah kita sampaikan pada materi tadi dapat diimplementasikan secara baik, ya, sehingga nanti ini benar-benar bisa mendukung program pembangunan peternakan di Kabupaten Siak secara umum. Oh ya Bu, ini pertanyaan titipan masyarakat nih Bu, mengenai apakah ada bantuan-bantuan untuk apa Bu dari kampung yang ada di Kabupaten Siak lah nih Bu secara umum. Kalau secara umum bantuan kita itu kita peroleh bukan dari kita peroleh dari berbagai sumber pembiayaan Pak, bisa mungkin dari APBN, APBD, kemudian APBD provinsi dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Jadi yang namanya pembangunan itu bantuan itu insya Allah ada, tetapi kita tidak tentunya dari sebanyak ini kelompok ternak maupun kelompok perikanan itu tidak bisa terakomodir sekaligus. Jadi kita membangun itu step by step ya, dan kita juga dengan keterbatasan struktur anggaran baik APBN maupun APBD, kita juga harus pandai-pandai mencari peluang-peluang lain dari sumber pembiayaan non pemerintah, kemudian juga diharapkan partisipasi masyarakat di dalam melakukan pembangunan peternakan ini. Oh ya Bu, saya dulu kan pernah nyalurkan melalui BAS Bu ya, dari baik peternak maupun perikanan. Bagaimana Bu setelah masyarakat itu dapat bantuan, dia tuh semangat Bu, tidak hanya dapat bantuan malah ada dijual gitu. Bagaimana Bu pesan Ibu kepada para penerima bantuan itu Bu? Bantuan yang dari mana Pas? Misalnya dari sumber mana saja lah gitu ha. Ya motivasi kita juga harus selalu melakukan pendampingan. Mereka sebenarnya kita sudah meninggalin nomor telepon juga. Kita punya tenaga teknis yaitu berupa dokter hewan, kemudian juga berupa paramedis, kemudian inseminator yang ada di masing-masing kecamatan. Saya kira ini mereka cukup memberi motivasi kepada ternak. Jadi mungkin ke depan kita harus tingkatkan lagi komunikasi dan kolaborasi antara petugas kita dengan penerima manfaat tadi, sehingga nanti bantuan itu tidak hanya sekedar melaksanakan output saja, tetapi outcome-nya juga harus nampak secara nyata. Terima kasih Bu ya wawancara singkatnya Pak Bapakam. Mas Eko. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.